Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa husnil. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati para sesepuh, para tokoh paguyuban maupun tokoh Masjid Al-Hakim serta para pengurus Masjid Al-Hakim, bapak-bapak serta ibu-ibu, khususnya tim konsumsi yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan oleh bapak dan ibu sekalian bisa dihitung sebagai amal jariyah, amaliyah jariyah, amal jari. Jadi insya Allah apa yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu hari ini kalau dimakan misalnya oleh Pak Gunawan, makanan hari ini kemudian dipakai misalnya untuk menjelajah seisi kota Jakarta, maka energi yang dikeluarkan selama nempel di Pak Gunawan dari ibu-ibu semua ya, makanan itu akan mengalir pada yang bertugas konsumsi hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi jangan disepelekan ya, di pahalanya itu long term, tergantung apa yang kita keluarkan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sebetulnya idealnya kita bicara tentang berkurban ini tentu saja Pak Ustadz Endar yang bicara fikihnya dulu ya. Tetapi untuk fikih itu sudah di-share oleh Pak Ustadz Endar di grup jamaah, jadi tinggal dibaca itu detail tentang berkurban itu. Saya mau tes nih, bagaimana hukum berkurban dengan menggunakan hewan kijang, sah atau tidak? Hewannya kijang, kan kijang hampir sama dengan kambing, sah apa enggak? Ada di situ ya, baca. Jadi kalau saya peternak kijang terus kurbannya pakai kijang, kira-kira sah nggak berdasarkan tuntunan syariah? Itu beda lagi kasusnya. Jadi biasanya yang dikurbankan itu kan unta, sapi, kambing. Nah kalau di saya juga, saya jarang ya Pak Endar ada yang kurban pakai kebo ya. Karena di Arab Saudi jarang kebo ya. Tapi mungkin kalau ini kasusnya fikih ya, bisa jadi kurban karena di tempat tersebut yang laku adalah kebo, ya mungkin kebo gitu. Tapi ini kan pembahasannya fikih ya, sangat rumit. Kalau di tempat saya karena orang sukanya kebo ya mungkin kebo, atau di daerah Afrika yang suka berburu itu saja kijang mungkin jadi jadi syah gitu. Nah, nggak tahu lagi, ini urusan fikih, nanti kita bahas lagi dengan para ahlinya. Nah itu silakan dibaca, saya pikir bagus tulisan Pak Ustadz Ridho, cukup detail ya tentang masalah kurban, silakan dibaca dan silakan dibandingkan juga dengan sumber-sumber yang lain. Nah yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian pada hari ini adalah seputar tentang makna kurban yang kita laksanakan setiap tahun, sebetulnya arahnya kemana. Nah, kita mulai dari pengertian kurban dulu. Kata kurban itu menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata qariba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Jadi biasanya kalau orang yang sudah berkurban dengan target kurbannya itu akan menjadi semakin dekat mestinya. Maksudnya yaitu dalam hal ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintah. Jadi maksud Bapak Ibu jamaah sekian nanti berkurban tujuannya adalah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu Bapak sekalian, bukan dekat dengan hawa nafsu, bukan dekat dengan takabur, tetapi justru dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintah berkurban kalau yang paling populer ini ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar.
Inna syani'aka wal abtar. Ini sudah sangat populer, anak-anak hafal, bahkan tajwidnya lebih bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang tajwid ini kita jadi minder sendiri ya. Anak-anak yang sekarang kelas 1 SD sampai 6 SD itu, waduh, pemahaman tajwidnya luar biasa. Menurut saya kalau anak SD itu sudah tahu ismam, wah, udah keren ya. Ibu-ibu juga belum tahu ismam, bapak-bapak mungkin. Anak-anaknya sudah tahu pas sekarang ismam itu apa. Nah, berapa? Kita mah kan bingung apa itu. Berarti sangat jauh kita ketinggalan dari konteks bacaan tajwid itu kalau dibandingkan dengan anak-anak SD aja gitu. Semakin, ya Allah, jadi saya kadang berpikir nanti kita itu kalau mati membanggakan apa ya, bacaan Quran jelek gitu ya. Bacaan Quran jelek gitu ya. Apa yang harus kita banggakan? Ngurus anak juga misalnya belum standar dengan ini, jadi akhirnya banyak merenung gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin nanti harus ada materi namanya mengukur indeks kesolehan kita semua. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah ngukur? Kalau di perusahaan kan ada yang namanya audit mutu ya. Ada audit itu internal, ada audit mutu eksternal. Kita ini sebetulnya prinsipnya sudah ada tuh dalam dasar agama itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tapi benarkah kita sudah mengukur diri kita? Padahal kita harus fair ya Pak Hari ya. Kalau Pak Hari, saya yakin di perusahaan Pak Hari itu kan suka ada yang namanya audit internal ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan perilaku indeks kerja di kantor kita itu seperti apa? Tapi untuk urusan akhirat yang dimana kita harus menentukan surga atau tidak, kita jarang ukur diri sendiri itu layak atau tidak kan? Nah, ini betul-betul harus kita fokuskan, sekali-kali merenung kewajiban-kewajiban kita, kesalahan-kesalahan kita itu intinya kalau dijumlahkan berapa gitu, layak nggak gitu ya. Nah, ini harus betul-betul kita telah suatu saat. Selanjutnya Bapak Ibu, dari konteks hukum dulu nih. Nah, ini kalau bahasa ini agak sedikit serem-serem Bapak Ibu ya. Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad menurut Imam Syafi'i ini ya, atau sunnah yang dikuatkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkan sampai beliau wafat. Jadi disyariatkan kalau nggak salah di Madinah, saya lupa apakah di tahun kedua atau tahun ke-1 Hijriah. Tapi semenjak kurban itu kemudian disyariatkan, beliau tidak pernah meninggalkan syariat atau meninggalkan ibadah berkurban. Nah, sekarang kita tanya Bapak Ibu, kalau kita ini, nah ini juga ilmu, kita ini termasuk orang yang layak berkurban atau tidak gitu. Nah, nanti ada paham berikutnya di depan Bu ya. Nah, ketentuan kurban sebagai sunat muakkad dikukuhkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, ini yang agak serem-serem kalau bener ini ya. Kalau maksudnya kalau mengikuti mazhab ini kita kayaknya kena semuanya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban, bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam bepergian, hukumnya adalah wajib. Coba. Berarti kita tinggal ngitung nih, harta kita di akhir bulan ini berapa? Ya. Akhir bulan ini berapa? Cicilan-cicilan berapa? Kebutuhan pokok berapa? Nah, kelebihannya apakah sudah layak diberikan satu hewan kurban atau tidak? Nah, itu yang diukur. Nah, untuk yang kayak gini kan kita kadang nggak punya standar Bapak Ibu. Kita anteng aja di dalam tabungan itu ada uang puluhan juta, tapi nggak pernah kita hitung sebagai kelebihan kehartaan. Mestinya kita hitung kan? Misalnya kebutuhan kita satu bulan 10 juta sudah terpenuhi, hutang sudah terpenuhi dengan uang 10 juta misalnya, tiba-tiba di dalam rekening kita itu ada 15 juta atau 20 juta, kena wajib kurban enggak? Sudah kena dengan aturan ini. Nah, padahal ancamannya serem. Barang siapa yang mampu berkurban dan dia tidak berkurban, maka jangan pernah deket-deket dengan tempat sholat aku, atau seremnya itu jangan masuk golongan aku. Kata Nabi kan begitu. Nah, kita tinggal hitung. Ibu-ibu yang pegang duit suaminya hitung ya Bu. Hitung. Oh, ini baru cukup buat beli ayam, belum. Nah, bapak-bapak juga terlalu hitung, yang megang duit keluarganya dihitung. Kecuali uang kita itu adalah uang titipan semua. Ya. Pak Haji biasanya uangnya banyak ratusan juta, tapi itu untuk gaji karyawan. Nah, belum ya. Belum.
Nah itu harus kita itu benar-benar bahwa kita tidak fair ya. Kadang-kadang tidak fair, tidak mau ya. Baru berpikiran itu zakat. Nah yang kedua adalah yang dianalisisnya misalnya di mana kita kurbannya. Kalau di PGP alhamdulillah ya. Ibu-ibu kalau daging kurban disimpan berapa minggu Bu di rumah? Kalau PGP kurban? Setahun tuh. Berarti Pak Yadi alhamdulillah banyak bisa. Kita semua rata-rata bahkan ada yang 3 bulan. 4 bulan, 2 bulan rata-rata. Berarti kan sudah berlimpah. Mungkin kita harus sudah berpikir Pak Haidir ya bagaimana sebagian kurban kita itu kita pikirkan untuk saudara-saudara kita yang di kampung misalnya. Karena saya sendiri ngecek ada yang kurang, nggak ada sama sekali yang saya kurban ya. Ini sedih juga ya. Perlu kita perhatikan. Perlu perhatikan. Dan memang katanya ada prediksinya ada suatu zaman nanti di mana nyari orang yang menerima kurban itu susah atau menerima zakat itu susah. Nah, ini harus betul-betul kita telah. Sementara teman kita misalnya di Gaza, itu sangat kesulitan untuk makan aja kan. Sampai ada istilah namanya perang tepung atau apa istilahnya? Perang tepung atau apa istilahnya. Jadi ketika bantuan diturunkan dari langit oleh pesawat-pesawat PBB atau pesawat dari Yordania kalau nggak salah, masyarakat Gaza itu berebutan mengambil tepung, kemudian dalam satu sisi Israel Anatolia itu menembak mereka satu persatu sampai tepung yang mereka ambil itu bercampur dengan darah. Nah, itu sebutnya perang tepung. Ini kisah yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Bagaimana orang mau makan, dia harus mengeluarkan darahnya dan bercampur dengan bahan makanan yang harus dia makan. Ini paling sadis dalam sejarah. Nah, itu berkurban. Jadi kita hitung apakah kita layak berkurban atau tidak. Selanjutnya keutamaan berkurban. Nah, Aisyah menuturkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan kurban. Jadi kalau kita ditanya amalan apa yang paling hebat di hari raya Idul Adha, yaitu menyembelih hewan kurban. Atau kalau tidak mampu menyembelih hewan kurban, membantu pemeliharaan atau pendistribusian hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jadi dalam hadis yang lain atau dalam keterangan yang ini dikatakan bahwa yang sampai itu bukan darah dan lain sebagainya, tapi ya intinya ditafsirkan sebagai pahalanya itu kan akan langsung sampai gitu ya sebelum hewan kurbannya itu atau darahnya itu nyampe ke tanah. Jadi intinya pahalanya itu akan sudah langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya satu lagi, siapa yang memiliki, nah ini yang paling serem Bu ya. Kita pengen mendapatkan syafaat dari Rasul, kita ingin mendapatkan pengakuan beliau sebagai umatnya, tetapi giliran berkurban atau giliran kepedulian kepada fakir miskin tidak. Siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi ia tidak mau berkurban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Jangan diusir dari tempat sholat Nabi kan serem Bu ya, diserem berarti nggak dianggap sebagai umatnya. Nah ini yang paling mengkhawatirkan. Nah itu saya pikir yang paling awal tentang pengertian dan hikmah berkurban. Nah selanjutnya kita coba mulai masuk ke materi itu bagaimana nilai dan semangat berkurban dalam kehidupan sehari-hari. Kan ibadah kurban itu selain ritualnya ada juga sosial dan ada juga maksudnya simbolisasinya. Simbolisasi bahwa dalam keseharian kita itu kita harus misalnya harus mau memotong hawa nafsu kita seperti memotong hewan kurban. Kemudian setelah itu merusak atau menghancurkan sifat kehewanian dalam tubuh kita, maka kita bersikap sebagai manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri. Selama ini kita menjadi orang yang banyak berkorban atau banyak mengorbankan orang lain? Ayo kita telah. Ada pertanyaan besar ini. Nah, ini ada sebuah pertanyaan gini. Seandainya hari ini malaikat maut datang kepada kita dan kita diminta
untuk memilih antara nyawa kita atau pasangan kita yang diambil, kira-kira mau milih mengorbankan nyawa siapa? Ayo. Ayo. Tiba-tiba malakul maut datang. Kata malakul maut, "Wahai, aku kasih pilihan dari pada dua pilihan sama kamu. Pilih nyawa kamu yang aku cabut, atau nyawa suami atau istri kamu yang aku cabut." Ayo direnungkan. Ayo. Saya nggak berani nanya Pak Hari karena ada istrinya. Yang ada pasangannya di sini serem nanyanya. Dijawab di hati masing-masing aja ya. Tapi kalau Pak Gunawan kayaknya pinter jawabannya. Lebih baik saya mengorbankan diri saya, Pak. Kenapa? Supaya cepat-cepat ketemu bidadari. Ini ada sosial eksperimennya Bu ya. Jadi ini pertanyaan ini pernah ditanyakan seorang konten kreator Turki kepada beberapa suami dan istri. Ada juga sepasang kekasih. Nah kita abaikan saja, tapi kita lihat jawabannya ya. Penasaran nggak? Kira-kira mereka jawab apa? Udah rame nih di YouTube. Ayo, kira-kira kalau ibu-ibu ditanya seperti itu jawabannya apa? Suami. Kalau suami ditanya itu berapa, jawaban ibu-ibu? Ayo. Ibu Gunawan jangan tanya ini di rumah ya, bahaya berantem nanti. Ayo kita perhatikan ya. Tapi saya di sini mau disclaimer dulu. Jadi hasil penelitian ini masih sifatnya tidak mengeneralisir. Paham maksudnya mengeneralisir ya? Jadi ini hanya sebagian kelompok yang ditanya dan jawaban kelompok ini tentu saja tidak mencerminkan kelompok yang lain gitu kan. Jadi ini hanya jawaban dari beberapa orang yang ditanya. Cuman ya memang seperti ini kenyataannya, bapak-bapak jangan kecewa ya. Perhatikan Pak. Azrail gelse ve size şunu sorsa, sizin mi canınız alayım, eşinizin mi? Hangisini tercih edersiniz? Valla eşimkini alsın. Çünkü biz 50 yıllık evliyiz, usandım artık. Senin mi canını alayım, sevgilinin mi? Kimi tercih eder? Sevgilimi, eşimi. Neden? Niye benim canım alsın canım? Öleceksin. Tabii ki al götür derim ama onu. Niye ben gideyim? Para da veririm. Eşimkini, eşim derim. Sevgilimi. Senin mi canını alayım, eşinin mi? Kimi tercih eder? Kendini. Ben canını alsın. Kadının benim kimi alsın? Benim alsın. Ben kimi alsın, eşini de alsın. Kendini. Hayır. Söylüyor musun? Pak Rusdi gimana jawabannya? Kalau Pak Ustadz Ender pinter, ambil nyawa kucingku. Karena kucingnya masih 9. Nah sekali lagi saya disclaimer ya, ini adalah pertanyaan pada sekelompok orang. Di sini misalnya kelemahan penelitian. Nah ini kalau orang yang di kampus paham bahwa penelitian ini kan kalau kita lihat ini kebanyakan pasangan tua ya. Nah ini pertanyaan ini belum ditanyakan kepada pasangan muda-mudi yang kalau tadi kan kekasih ya. Belum ditanyakan kepada pasangan suami istri yang baru nikah. Bisa jadi jawaban yang cowok malah istriku gitu, bisa jadi mungkin karena lagi berantem. Jadi ini jawabannya sangat tidak bisa digeneralisir, makanya ini kasus. Cuman dari sekian yang ditanya ternyata jawabannya banyak yang lebih merelakan suaminya yang diambil sama malaikat maut. Tapi sebaliknya di sisi lain dari konteks ini justru laki-laki lebih ikhlas nyawanya diambil. Nah, tapi dari sisi psikologis gini Bu, saya bisa menjelaskan sedikit. Jadi selama ini bahwa ketika ada pasangan suami istri, budaya kita itu kan namanya budaya paternalistik ya, atau budaya kebapaan, di mana yang harus berkorban berjuang itu bapak-bapak gitu kan. Sehingga ketika perempuan menghadapi itu ya dia lebih bersandar kepada laki-lakinya, kepada suaminya. Sehingga yang layak dikorbankan ya suaminya gitu. Kayak gitu ya suaminya. Jadi pikirnya seperti itu. Ini pertanyaannya kalau pasangan. Tapi ibu-ibu saya yakin ketika ibu ditanya kayak gini,
pilih ambil nyawa ibu atau pilih ambil nyawa anak ibu? Saya yakin jawabannya lebih baik ambil nyawa ibu daripada ambil nyawa anak. Beda kan kasusnya? Beda. Jadi seorang ibu itu kadang, ya Allah jangan biarkan aku sakit, yang sakit biar aku aja, kan gitu ya. Kadang-kadang seorang ibu itu hebatnya seperti itu. Nah ini kasusnya beda. Tapi karena selama ini bersandar pada suami, ya wajar kalau suami yang kemudian dikorbankan. Dan saya lihat memang kalau hewan kurban itu banyak yang jantan ya. Jadi ibu-ibu aman. Yang jantan, bangun jantan, tulen ya. Ya, risiko sebagai cowok ya. Di depan saya akan tunjukkan bagaimana beberapa jenis berkorban yang lain. Nah, pertanyaannya kembali kepada awal. Kita ini lebih banyak berkorban atau justru meminta korban atau justru mengorbankan orang lain. Nah, inti berkorban itu kan gini Bapak Ibu, harus dicatat ya. Jadi inti berkorban adalah mengeluarkan apa yang kita miliki untuk kepentingan orang lain atau pihak lain dengan ikhlas ya, agar kita bisa mendapatkan nikmat yang lebih besar dan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan manusia. Jadi inti berkorban itu. Jadi kita mengeluarkan apa yang kita miliki ya demi kepentingan orang lain dengan cara seikhlas-ikhlasnya sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang lebih baik lagi ya, lebih dekat dengan Allah dan lebih dekat dengan manusia. Jadi kalau Bapak Ibu di sini orangnya tulus ikhlas berkorban, berbuat kebaikan, maka itu pasti saya yakin akan lebih dekat dengan Allah dan lebih dekat dengan manusia. Gitu ya, sepanjang dia ikhlas menjalankan atau mengeluarkan apa yang dia milikinya. Jangan khawatir. Nah, sekarang pertanyaan, demi apa kita harus berkurban ya? Kalau dulu kan anak-anak gaul nyebutnya mie apa gitu ya. Maksudnya demi apa gitu. Nah, demi siapa atau demi apa kita harus berkorban? Nah, ini Bapak Ibu harus kita catat. Jadi kita seharusnya berkorban minimal untuk 4 hal ini. 1, demi agama. Nanti saya contohkan siapa orang yang Masya Allah melakukan mengorbankan demi agamanya. Kedua adalah demi kepentingan umum atau orang banyak. Bapak-bapak mau tanya nih kepada anak-anak. Ayo anak-anak, kalau habis makan es, beli di atas, sampahnya dibuang kemana? Nah, dibuang, lupa nggak? Habis minum biasanya di mana aja. Nah, itu namanya tidak mementingkan kepentingan umum anak-anak ya. Karena itu akan membuat Mang Bandi pusing. Perhatikan ya, membuat Mang Bandi pusing. Bayangkan kalau ada 20 anak buang sampahnya sembarangan, berarti Mang Bandi harus bekerja ekstra mengumpulkan 20 sampah. Oleh karena itu, bantu Mang Bandi dengan menyimpan sampah pada tempatnya. Itu juga adalah berkorban. Bisa pahami ya? Jadi jangan sembarangan buang sampah. Simpan sampahnya pada tempatnya. Bapak masih miris nih ya, kalau ke depan, aduh, cangkang es itu di mana-mana gitu kan, kasih di depan sini. Bahkan ini ibu-ibu kebiasaan anaknya. Ini tong sampah nih, buang sampahnya kemana? Di sini Bu, sini, atau di atasnya, ditutupnya gitu. Jadi, ada di jauh-jauh itu. Aduh, ini menurut saya ini sebuah karakter yang harus dibangun. Kalau buang sampah di rumah sembarangan kan masih bisa kita amankan, tetapi kalau di luar ini harus betul-betul. Jadi yang selalu punya keyakinan buang sampah sembarangan itu dosa, ya, karena kita tidak paham apa yang akan terjadi dengan sampah itu suatu saat, apakah menjadi madarat buat kita atau tidak. Yang ketiga adalah manusia atau makhluk lain yang lemah. Nanti saya juga akan contohkan, ternyata ada di dunia ini orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk makhluk yang lemah. Kemudian untuk orang yang kita cintai, Nah, ini sebuah kisah yang fenomenal terjadi di Perang Badar. Bapak Ibu suka nonton cuplikan peristiwa Palestina kan? Ada sosok besar namanya Abu Ubaidah yang suka jadi speaker atau narasumber dari Hamas di wawancara. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ternyata nama ini diambil dari nama tokoh besar, seorang mujahid Islam yang dia ini rela bertempur dengan bapaknya sendiri di medan perang. Kemudian dia berhasil membunuh ayah sendiri. Jadi ceritanya gini,
Abu Ubaidah ini masuk Islam, sementara bapaknya tidak mau masuk Islam. Berpisahlah mereka. Abu Ubaidah mengikuti Rasul, hijrah ke Madinah. Kemudian dalam pertempuran Badar ditantangin nih sama ayahnya ini, Abu Jarrah, anaknya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Abu Jarrah. Nah, ini ditantangin, mana anakku? Sini berani yang kau masuk agama Muhammad, kalau berani sekarang buktikan. Dia ditantangin. Kemudian mereka duel secara hebat dan akhirnya Abu Ubaidah harus mengorbankan ayahnya sendiri dan membela agamanya. Bayangkan. Jadi kisah perang Badar ini perang yang mengharukan Bapak Ibu. Antara seorang anak harus berantem dengan bapaknya. Seorang mertua harus berduel dengan menantunya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salah satu mantunya itu kan datang dari pihak Quraisy. Ujung-ujungnya kemudian masuk Islam. Jadi tawanan kemudian masuk. Sampai Nabi Muhammad itu Masya Allah. Jadi jangan sepelekan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu ketika hijrah dan terjadi peperangan Badar, putranya itu belum ikut, salah satu putri Ummi Kulsum ya Pak. Ummi Kulsum itu belum ikut, masih berada di kafir Quraisy karena suaminya masih kafir. Kemudian suaminya Ummu Kulsum ini bertempur dengan pasukan Quraisy di perang Badar sampai jadi tawanan. Nah, tiba-tiba ada sekelompok orang dari Mekah itu mau menebus tahanan dengan beberapa harta. Begitu sedihnya Nabi ketika membuka harta untuk membebaskan tawanan itu adalah kalung Siti Khadijah yang dipakai oleh Ummi Kulsum anaknya. Di situ masuk. Nah, ini jadi Bapak Ibu, kalau kita mengukur perjuangan Nabi dengan perjuangan kita membela agama, nggak ada seujung kukunya. Harus merelakan masalah keluarga, emosi dan sebagainya itu terkuras habis demi membela agama. Kalau kita mah tiap hari misalnya nyimpen di kotak ama 2000 aja seperti orang paling hebat di dunia. Ya, Allah. Padahal perjuangan Nabi Masya Allah. Lebih lengkapnya kita lihat kisah ini Bapak. Itu sudah saya ceritakan, ini gambaran sikatnya di sini. Inilah kisah sahabat Rasulullah yang membunuh sendiri di perang Badar. Dia sempat kisahnya. Abu Ubaidah adalah seorang yang suka membantu dan berisikan muslimin. Hal itu telah menyebabkan Abu Ubaidah dan kaum muslim hijrah ke Madinah. Saat hijrah ke Madinah pun menyebabkan kepada Abdullah bin Jarrah. Ayah Ubaidah terus melayani kaum muslimin hingga keduanya berperang di Bukit Badar. Abu Ubaidah berdiri tepat di bawah bendera kaum muslimin bertuliskan kalimat la ilaha illallah, sementara Abdullah bin Jarrah berdiri di bawah bendera kufuran. Dia pun menyerang kaum muslimin dari buta. Abu Ubaidah setiap kali melihat ayahnya selalu menghindarinya, namun tiap kali ia menghindar, saat itu juga selalu nampak sosok ayahnya Abdullah bin Jarrah. Dari sinilah sejumlah pikiran pun muncul dari benak Abu Ubaidah. Dia bertanya akan siapa yang akan dibelanya, agamanya atau kandungnya sendiri. Allah kemudian menjawab kegundahan hati Abu Ubaidah bahwa Allah yang harus dibuang. Saat itu juga ia menghantam ayahnya hingga dapat membunuhnya. Saat itu pula kesedihan atas kematian ayahnya. Allah pun menurunkan firman-Nya, Quran Surah Al-Mujadilah 58 ayat 22. Gimana tanggapan kalian? Ayo, gimana tanggapan kita? Kebayang kan? Masa harus bertarung dengan ayah sendiri. Nah, dari ini kemudian tidak diam-diam Allah menurunkan surat Al-Mujadilah. Tadi ayat berapa? Ayat 22 kalau nggak salah. Di situ bagaimana tegasnya Allah bahwa mereka yang kaum muslimin itu tidak layak punya rasa kasih sayang dengan orang yang menentang agama Allah. Ini ayatnya Bapak Ibu. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini sindiran keras buat kita. Jadi kalau kita betul-betul mencintai agama Allah, masa kita harus bersahabat baik dengan mereka yang nyata-nyata menentang agama Allah? Bisa dipahami ya? Jadi kalau dengan mereka-mereka yang satu sisi menentang agama kita, ya hubungannya biasa-biasa aja, jangan terlalu berkasih sayang gitu. Kenapa gitu? Jadi karena mereka dalam hatinya benci banget. Maksudnya ya, tapi jangan ekstrim juga menghadapinya. Pokoknya jangan sampai timbul kita terpedaya dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan harus tegas lah intinya gitu. Dalam urusan agama itu tidak ada perikatan darah lagi, tidak ada pertalian darah. Kalau dalam urusan agama, kalau dia memutuskan untuk keluar dari agama kita harus tegas.
gitu ya, atau kita keluar dari agama mereka yang jelas-jelas tidak diridhoi Allah ya, menjadi agama kita yang memang harus kita terima ya. Maksudnya dalam arti persaudaraan itu harus terputus dan kita harus menerima itu. Nah ini ya Bapak Ibu, dan ini satu drama yang terjadi dalam kisah bagaimana Islam itu ditegakkan, bagaimana seorang anak harus bertempur, berduel dengan ayahnya sendiri. Nah tafsir tahlil di atas gini Bu, jadi tafsir tahlil tafsir yang menjelaskan detail. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Haytham At-Tabrani, Abu Naim dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ayat ini Al-Mujadilah ayat 22 ini turun berhubungan dengan Abu Ubaidah bin Abdullah Al-Jarrah yang mana dalam perang Badar selalu ditantang berperang tanding. Tadi kan menghindar terus ya, tapi ayahnya selalu nyari gitu kan oleh ayahnya Abdullah Al-Jarrah. Akan tetapi ia selalu berusaha menghindarkan diri dari perang tanding itu. Karena terus dicari dan diburu oleh ayahnya, ia terpaksa melayaninya sehingga Abu Ubaidah membunuh ayahnya. Maka turunlah ayat itu. Jadi di budaya Arab itu Pak Asep ada yang namanya under killing. Under killing itu membunuh kehormatan. Jadi Abdullah bin Jarrah ini merasa bahwa anaknya berkhianat. Jadi dia punya kewajiban membunuhnya gitu. Karena dia dihina-hina oleh kelompok Quraisynya gitu. Jadi kalau kamu tidak berhasil membunuh anak kamu, berarti kamu mencoreng ya. Jadi ini sebenarnya under killing atau pembunuhan demi kehormatan. Dan sampai sekarang di Arab Saudi itu istilah under killing itu masih ada. Jadi saya ngobrol dengan teman saya yang ahli sosiologi. Jadi masih ada budaya membunuh secara demi kehormatan, masih ada gitu. Nah selanjutnya kita sekarang gimana? Gak harus bertempur dengan ayah kita kan? Tidak harus, tidak harus. Jadi korbankan waktu untuk agama, ya pikirkan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk ke media sosial di YouTube, agama kita lagi diserang nih oleh mereka yang ada yang menghina Nabi kita, ada yang menghina agama kita. Itu kalau kita tidak mengorbankan waktu untuk memikirkan itu ya kita tidak bermaksud berjihad. Karena bagi saya YouTube itu jihad di dunia sosial, di dunia media sosial. Kemudian mengorbankan pikiran untuk agama ya seperti ini. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang yang mengorbankan pikiran kita untuk kepentingan agama. Dengan cara seperti ini Bapak Ibu kan bisa mengembangkan agama, bisa menambah keyakinan sehingga kita bisa berjuang dengan agama. Saya sedikit terenyuh ya Pak Ustaz Endar ya. Kata beliau, kalau misalnya Bapak Ibu Majelis Taklim tidak menemukan saya di surga, tolong sampaikan nanti kepada Allah bahwa kita pernah bersama-sama di majelis taklim ini. Mudah-mudahan Bu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu juga tidak menemukan saya di surga, mudah-mudahan Ibu Bapak berkenan pernah bertemu saya di Masjid Al-Hakim. Dan kita semuanya siap bersaksi ya. Mudah-mudahan jadi kita ini ada persaudaraan yang disatukan oleh karena Allah Subhanahu wa taala. Selalu saling bersaksi yang baik. Jangan sampai saksi sebaliknya ya. Ketika seorang ibu PGP datang udah siap masuk surga, tiba-tiba ada ibu PGP yang lain. Tuh, ya Allah, itu jangan masukkan dulu dia ke surga. Karena waktu itu saya pernah lewat ke depan rumahnya, dia lagi ngomongin saya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi kita harus saling tuntut karena Allah. Nah, ibu-ibu, saya mohon kalau ada permasalahan jangan cepat-cepat di-update di media sosial Bu ya. Ngobrol dengan teman dekat aja. Kalau sudah di media sosial itu kecurigaannya banyak. Update-nya itu statusnya itu di copy paste oleh teman sebelahnya, dikirim ke teman yang dia lagi ngapain ya. Jadi ramai. Jadi update-nya ibu-ibu itu memang gini Bu. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu itu kalau ada masalah perbedaannya sedikit. Istilah kalau cowok itu namanya ada man cave atau gua laki-laki. Jadi laki-laki itu kalau dia punya masalah pengennya nyendiri seperti orang menyendiri di gua sendirian. Dia merenung itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan dia bukan butuh gua tetapi butuh toa. Butuh toa. Supaya ngomong sekeras-kerasnya. Nah, toa itu Ibu jangan cari toanya di media sosial. Cari teman akrab yang betul-betul bisa menjaga rahasia ibu-ibu. Nah, gitu ya. Jadi carilah orang-orang soleh yang bisa diajak. Jangan di media sosial. Nanti media sosial di capture orang,
dikirim kepada yang lain, digunjingkan lagi ibu-ibu. Jadi ibu jadi objek dosa yang baru. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berkorban demi kepentingan umum atau demi kepentingan orang banyak. Ini adalah ada sebuah kisah nyata yang mengharumkan dan sudah difilmkan. Judul filmnya The Bridge, jembatan. Nah, nanti dicari, saya juga belum nonton, baru lihat trailer. Ini kisah nyata yang diangkat dalam sebuah film. Jadi kisahnya seperti ini, supaya Bapak ini terlalu cepat videonya. Jadi di sebuah tempat ada seorang pria yang tugasnya menunggu jembatan penyeberangan. Kalau jembatan di Amerika kan gini ya, di bawahnya sungai, di atas jembatan. Kalau ada perahu lewat, jembatannya angkat kan? Nah, gitu kan? Dan itu butuh waktu beberapa menit sampai tertutup lagi gitu kan? Nah, sampai perahunya lewat. Perahunya udah agak jauh baru nutup. Si pria yang menunggu jembatan ini punya anak, seusia anak Harusnil atau ada agak tinggian lagi. Anak ini suka sekali dengan kereta api. Suatu saat ketika mereka itu selalu bareng-bareng karena istrinya udah bercerai atau sudah meninggal, saya kurang paham ya di sini. Yang jelas si anak ini selalu dibawa oleh anaknya, si anak ini selalu dibawa oleh bapaknya ke tempat kerja itu karena dia suka dengan kereta api. Jadi ini untuk menutup dan mengangkat jembatan ini ada yang otomatis, ada yang manual. Nah, ada yang manual itu persis di bawah kolong jembatan. Suatu saat si anak ketika mereka bersama-sama ada perahu lewat, tetapi petugas kereta api ternyata memberikan kode terlalu awal sehingga kereta api yang masih jembatan yang masih begini, kereta api sudah mau lewat. Jadi kalau tidak segera ditutup, maka kereta akan luncur ke bawah kan, dan terjadi kecelakaan besar. Sementara dalam kisah itu diceritakan bahwa penumpang kereta api, tahu sendiri kalau di dunia barat, penumpang kereta api di situ ya kebanyakannya orang brengsek semua, pengedar narkoba, pecandu, orang yang selingkuh gitu, orang yang kesepian dan sebagainya. Jadi anak dikisahkan yang di dalam kereta itu ya banyak orang kurang baiknya gitu. Sementara anaknya adalah anak yang masih suci gitu kan. Nah, suatu saat begini, tiba-tiba anaknya bilang, "Ayah, itu keretanya datang terlalu cepat," gitu kan. Jadi sudah mau ke sini. Akhirnya si anaknya itu lari ke bawah, kemudian dia akan membantu menutup panel kereta api seperti ini lagi. Tetapi susah kan? Akhirnya kereta yang sudah semakin dekat, si ayahnya ini harus punya dua pilihan, menyelamatkan anaknya atau membiarkan orang-orang di kereta api meluncur ke bawah dan mati massal. Nah, kita lihat. Ya, dia punya seorang anak laki-laki yang kemana-mana selalu bersama.
maksudnya kalau kita tidak ada pilihan yang berkorban, tapi jangan dipraktekkan di rumah ya. Ada anak nakal dikorbanin, jangan. Pak Heru hati-hati. Ini mah kisah memang ya, astagfirullah. Ini katanya dunia nyata ya. Kisah nyata ya. Judul filmnya ini diangkat dari kisah itu, judulnya The Bridge. Nah, untuk membela kepentingan umum, tidak membuang sampah sembarangan, ya anak-anak ya. Kita harus mau antri saat di bis, dahulukan duduk untuk para difabel, ibu-ibu tua, kakek tua yang mau mengandung gitu, dan apa yang lagi hamil dan lain sebagainya. Kemudian tidak merusak fasilitas umum dan lain-lain. Sama nomor 3 Bu ya, ini saya punya pengalaman yang paling harus dianggap hati-hati. Jadi guru saya suatu saat marah-marah di dalam kelas. Kenapa? Jadi marah dia di kelas karena katanya kemarin waktu dia naik bis, waktu saudaranya naik bis, ada murid-murid yang diajarnya itu ngomongin dia di dalam bis. Jadi kalau ngomongin guru, ngomongin orang jangan di angkutan umum. Siapa tahu ada saudaranya disampaikan. Hati-hati. Nah, guru saya pernah marah-marah kan. Ngomongin dia di dalam bis, kedengeran gitu sama saudaranya. Hati-hati gitu. Berkorban berikutnya adalah berkorban demi kaum duafa. Kaum duafa itu orang-orang yang tidak mampu secara finansial. Banyaknya ada orang miskin, difabel, rakyat kecil dan sebagainya. Ternyata di dunia nyata di kita, nah ini pernah kejadian ada seorang Keluarga besar Kejaksaan Negeri Takalar memutuskan hentikan proses hukum terhadap MA, seorang pencuri sepeda motor. MA dibebaskan setelah 2 bulan ditahan di Polres Takalar dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kepala Kejari Takalar, Salahuddin, mengaku membebaskan MA atas dasar peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice. MA sendiri diketahui membawa kabur motor temannya sendiri dan menggadaikannya senilai 1,5 juta rupiah. Uang haram ini terpaksa dia gunakan untuk membiayai persalinan sang istri. MA pun ditangkap beberapa hari kemudian, yang mengharuskannya melewatkan momen-momen lahirnya si kecil ke dunia. Pihak kejaksaan bahkan tak kuasa menahan tangis mendengar kondisi pilu pelaku saat gelar perkara. Berbagai pertimbangan pun dipikirkan kejaksaan, mulai dari keterangan pelaku yang baru sekali melakukan pencurian, fakta ancaman hukuman yang tak sampai 5 tahun, serta korban yang memutuskan ampuni aksi tersangka. Belum selesai, kejaksaan yang menyebut diri mereka sebagai Jamila alias jaksa milik Takalar turut membantu menebus motor korban di Pegadaian. Pasukan Jamila juga tak lupa berbagi dana santunan untuk MA dan keluarganya. ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa. Jadi itu Bu ya. Ada seorang pria, istrinya mau melahirkan, udah bingung dia kemana gitu ya. Akhirnya dia menggadaikan motor temannya dan menggadaikannya 1,5 juta. Temannya tidak terima ya. Tetapi kemudian setelah diproses hukum, tahulah alasan dia melakukan itu sampai korbannya mengikhlaskan dan jaksa-jaksa juga memahami. Itu namanya restoratif justice. Jadi sudah ada proses peradilan yang tidak sampai diputuskan tetapi selesai dengan musyawarah gitu. Ini berarti kan si jaksa harus berkorban, si korbannya juga dia harus mengorbankannya, kemudian sama-sama berniat menolong dia yang ternyata Masya Allah, dan dia sebetulnya tidak itu kalau ada masjid yang bisa bantu gitu kan dan sebagainya. Nah berikutnya ini kebiasaan menolong mereka yang terjerat kasus hukum, tetapi karena kelakuan orang-orang kaya. Ada seorang pria yang namanya Pak Ali, dia di penjara, dilaporkan oleh seorang ASN karena diduga melakukan pengancaman. Padahal si korban ini udah miskin, kurang pendengaran, tapi dipaksakan lagi untuk masuk penjara. Tapi dibela oleh Pak Dian, ini pengacara orang miskin. Makanya cilok ke pinggir jalan. Kalau pengacara yang lain kan,
Astagfirullah. Nah, selanjutnya berkorban demi orang yang kita cintai. Nah, ini jagoannya Pak ibu-ibu deh kalau bagian ini, Mbak ya. Nah, ini Pak Hari tahu ini siapa nih? Shinchan. Shinchan itu betulnya film lucu ya, tapi diambil segmen yang dramanya ya, di mana ibunya berjuang. Satu lagi video terakhir. Nah, ini tentang seorang anak yang sekolah di sekolah mahal. Kita perhatikan. 反正也是你家养给你买的，你爸妈挺有钱的吗？而且啊，你那个手机的牌子太不好用了。 Ini bapaknya sebetulnya, tapi tidak ngaku. "小朋友，你的瓶子还要吗？ 我都不要了，给您吧，走吧。 Lah, sini tapi anaknya nggak kuat. "爸爸市场在，有位置。 Jadi kalau anak cewek itu memang bapak-bapak agak ribet ya. Jadi saya punya saudara. Jadi bapaknya itu kan, karena anaknya ini korban ibunya. Jadi ibunya selalu nonton Korea bareng, sinetron bareng. Jadi selalu mengidentik bahwa pria hebat itu ganteng, rapi gitu ya. Suatu saat dia diantar sekolah oleh bapaknya. Bapaknya itu kan malu bekerja, bajunya masih kumel, rambut acak-acakan. Pas ke sekolah nggak boleh masuk kelas sama anaknya. Bapak pulang gitu. Sebetulnya dia agak suka lihat bapaknya karena tampangnya jauh dengan dengan yang ada di TV-TV gitu ya. Nah, tapi kemudian karena mereka belum sadar ya. Tapi kalau lama-kelamaan menangis juga lihat ini. Nah, itulah pengorbanan ayah. Kadang-kadang dia harus diusir juga kan sama anak perempuan gara-gara penampilannya kurang menarik dan lain sebagainya. Bapak Ibu, orang tua ini adalah pintu surga. Jadi kalau kita masih punya kedua orang tua, berbahagialah dan muliakan. Ini sebagai penutup kita. Mengingat hal itu, kalau orang tua sudah berkorban buat kita, sekarang pertanyaannya adalah sudah sejauh mana kita berkorban untuk orang tua kita. Di sini saya yakin masih ada sebagian yang masih punya orang tua, apakah sebelah atau dua-duanya. Nah, kita perhatikan ini. Kalau orang tua bersama kita bersikap lemah lembut, Bapak ya, kemudian berbicara kepada orang tua dengan adab, tidak mengucapkan selalu menanti mereka, berdua di dalam perkara selain maksiat, memelihara nama baik mereka, kemudian jangan mengambil harta mereka tanpa izin, kemudian selalu mendoakan kalau orang tua bersama kita. Nah, pertanyaan ini kita, Pak, kalau orang tua kita tidak bersama kita, kita ngapain coba? Kan pahalanya sudah diambil sama saudara kita yang ngurusin orang tua kita kan. Kita harus apa tuh? Minimal sering menghubungi, selalu menanti mereka dalam perkara selain maksiat, memelihara nama baik mereka, tidak mengambil harta mereka tanpa izin. Kemudian, nah ini, mengirimkan sedikit rezeki secara rutin. Jangan kita mikirin, oh ya Allah, kiri aja kita aja. Tidak ada anggaran khusus untuk orang tua kita. Hanya ngasihnya lebaran doang. Nah ini, padahal kita waktu kecil tinggal dikasih uang jajan, ngamuk-ngamuk kan?
Astagfirullah. Betapa tidak adilnya kita kepada orang tua, gitu ya. Oleh karena itu minimal mendoakan atau mengirimkan sedikit rezeki lah, gitu ya. Jangan, saya lebih ikhlas bapak-bapak tidak ngisi kenceleng itu daripada bapak ibu tidak berkirim kepada orang tuanya, ya. Bapak kenceleng itu masih ada Pak Rusdi yang ngisi sama Pak Ajib. Tapi kalau tidak karena semua tanya, terakhir bapak ibu ngasih ke kiriman ke orang tua kapan? Tanya lagi deh. Kalau bisa secara rutin bapak ibu ya, tiap bulan lah, tiap minggu lah, penting ada rutinitas. Mumpung masih ada. Kalau misalnya sudah tidak ada, bahkan di sini ada seorang sahabat yang nangis nih. Ya, di sini ceritakan nih, ketika ibunya Iyas bin Muawiyah itu meninggal dunia, Iyas menangis. Ada yang bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menangis?" Ia menjawab, "Kana li babani maftuhani ilal jannah wa ghliqa ahadahuma." Dahulu aku memiliki dua pintu yang terbuka menuju surga, namun sekarang salah satunya telah tertutup. Oleh karena itu mumpung kita masih punya satu, muliakan mereka, karena itu adalah pintu menuju surga. Cuman kita tinggal ngukur, kita memperlakukan pintu surga kita seperti apa sekarang ini, gitu. Mendoain juga jarang, ngirim tidak pernah. Wah, kita ini egois semua, gitu ya. Oleh karena itu minimal mendoakan tiap pada sholat. Kalau ada rezeki kirimkan. Ngomong sama suami, ngomong sama istri, "Mak atau ayah atau ibu, aku minta izin bahwa setiap minggu atau setiap bulan aku akan berkirim kepada orang tuaku. Begitu juga aku mengizinkan kamu untuk menyisihkan uang setiap bulannya kepada ayah atau ibu kamu, supaya kita bisa merawat pintu surga." Ya. Nah, kalau orang tua tidak bersama kita ya gitu ya. Oke? Kalau orang tua sudah tiada, mendoakan setiap pada sholat, menjaga bahana mereka, bersedekah atas nama mereka. Jadi setiap subuh kita sambil lewat ke masjid, "Ya Allah, saya infakkan ini ke masjid, mudah-mudahan pahalanya sampai kepada orang tua saya yang sudah dahulu." Saya dulu punya teman, dia suatu saat katanya dalam mimpinya dia diomelin sama bapaknya. "Kamu mau jadi anak sama orang tua nggak pernah ngasih minum acan." Kalau kata orang Sunda, kamu jadi orang tua tidak pernah ngasih minum sedikit pun. Nah, dia berdinung. Ternyata dia ngaku selama ini nggak ngedoain juga nggak pernah, ngirim infak atas nama orang tua nggak pernah, gitu ya. Nah, habis itu katanya habis dia sering doain, habis dia sering infak atas nama orang tuanya, tidak pernah muncul lagi dalam mimpi dalam keadaan marah-marah. Ya. Oke, demikian Bapak Ibu, mohon maaf ini sudah jam 6 lebih 8 menit. Intinya saya berharap bahwa pertemuan kita hari ini semakin meningkatkan diri kita untuk semakin banyak berkorban. Intinya berkorban itu beribadah, berbuat kebaikan lah, gitu ya. Untuk siapapun di dunia ini, agar kita bisa semakin dekat dengan Allah, semakin juga dekat dengan manusia. Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.